Oke, selamat bertemu kembali dalam video pembahasan untuk sejarah minat ya. Salam sejarah, salam jas merah. Pada video kali ini Pak Yudi mau membahas mengenai penilaian harian yang terakhir. Kita coba lihat langsung soalnya ya. Remedial PH yang pertama ini untuk materi akar-akar demokrasi ya. Bagi beberapa anak banyak yang masih perbaikan, maka dari itu Pak Yudi minta untuk mengerjakan ulang nanti bukan di Google Form ini, melainkan ditulis soal dan jawaban seperti biasa untuk remedial ya, karena di sini Pak Yudi akan bahas termasuk untuk belajar juga untuk persiapan PAT nanti. Kita langsung ya, PS 1 aja. Oke, ada 30 nomor. Pak Yudi nggak secara secara langsung menandai jawabannya supaya kalian tetap mengikuti proses pembahasan ini dari lisan dan juga dari video ini ya. Di nomor pertama, di sela jalannya pemerintahan di bawah PM atau Perdana Menteri Muhammad Hatta, secara cepat terjadi pelimpahan kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara. Nah, Syafruddin ini kan presiden ya, dia bukan Perdana Menteri, Presiden Indonesia ketika PDRI atau Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi. Nah, pada waktu itu ada peristiwa apa? Peristiwanya yaitu pejabat negara nih ya, yang seperti Muhammad Hatta, Soekarno itu ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Jadi ada agresi militer yang kedua pada waktu itu. Jadi ada PDRI atau pemerintahan darurat. Lanjut, nasionalisasi aset dan cabang produksi yang sebelumnya milik bangsa asing, terutama Belanda, dilakukan oleh Presiden Soekarno. Ini nasionalisasinya nih. Dalam prosesnya ada konflik. Ini konflik yang melibatkan sesama anak bangsa ya, masyarakat lah istilahnya. Seperti yang terjadi di Bantar Besi, Sumatera Utara, dan peristiwa di Kediri. Peristiwa tersebut diakibatkan oleh faktor. Ada peristiwa tersebut itu faktornya apa? Yaitu yang E ya. Ada rebutan kepemilikan tanah atau lahan. Ya, karena pada waktu itu siapa sih yang nggak mau punya lahan, punya tanah yang sebelumnya milik Belanda, lalu berusaha untuk diserahkan kembali ke Indonesia. Itu. Jadi ada yang E ya, ada rebutan. Lalu yang berikutnya, pemilu pada masa Orde Baru dapat dikatakan secara sejarah merupakan pemilu demokratis. Oke. Pada masa tersebut telah diterapkan pemilihan umum legislatif atau pemilu legislatif sebanyak berapa kali? Ya, ada 6 kali ya. Jawabannya adalah B, bravo. Dari 71. Lanjut, pemilihan umum Indonesia menapak langkah pertama saat diselenggarakan pertama kali tahun 1955, pemilu pertama kali ya kan. Pada pemilu pertama tersebut masyarakat memilih parpol untuk menentukan apa ya. Jawabannya adalah yang A, DPR dan konstituante. Ya, konstituante ini untuk membentuk UUDS atau membentuk undang-undang dasar yang lebih baru lagi ya pada waktu itu. Nah, DPR Senat ini digunakan pada masa RIS ya. Tuh. MPR DPR memang sudah ada ya. Yang 1, 2 ini tidak termasuk ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut, pergantian kabinet parlementer terjadi pada masa awal kemerdekaan. Sering kan terjadi pergantian itu. Salah satunya adalah pergantian ini setelah dianggap gagal memperjuangkan kedaulatan Indonesia melalui perjanjian Linggarjati. Tokoh yang dimaksud siapa? Pak Perdana Menteri yang digantikan, yaitu ada B, Sultan Syahrir. Dia digantikan oleh Amir Syarifuddin ya. Tuh. Lanjut, kalau yang Amir Syarifuddin itu juga nanti digantikan karena dia gagal membawa Indonesia dalam berjuang di perundingan Renville ya. Ya, jadi jawabannya tadi yang B. Lanjut. Soalnya kalau setengah-setengah dijelasin nanti nggak ada koneksi. Baik, dicoba menjelaskan yang terkait ya. Pada masa Presiden Gus Dur, demokrasi etnis Tionghoa mendapat angin segar.
meskipun berasal dari kalangan cendekiawan dan ulama. Ini tokoh ya, memiliki semangat pluralisme tokoh ini. Setelah adanya kebijakan, beliau mencabut instruksi presiden, masyarakat etnis Tionghoa mendapatkan hak asasi manusia ya. Hal dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang bebas merayakan hari besar dan adat istiadat di depan umum, seperti perayaan Imlek, seperti ya perayaan-perayaan yang berkaitan dengan adat istiadatnya juga, seperti itu ya. Jawabannya. Lanjut, demokrasi pada masa Presiden Soeharto diterapkan dengan berlandaskan Pancasila. Partisipasi rakyat dalam pemilu terjadi pada masa ini. Ada 2 lembaga yang dipilih nantinya ketika partai politik menang dalam pemilu. Lembaga tersebut apa? Sepat, bukan. Konstituante juga bukan. DPD ini adanya setelah reformasi ya. DPD setelah reformasi. Jadi jawabannya adalah yang D, delta ya. DPR dan DPRD. Lanjut, itu ada di video yang sebelumnya tuh kalau dibahas tuh. Kalau kalian memperhatikan mah ada itu. Demokrasi pada era demokrasi terpimpin dimaknai dengan penafsiran sila keempat, Pancasila. Demokrasi terpimpin kan Soekarno ya, Presiden Soekarno atau Orde Lama istilahnya. Nah, penafsiran tersebut dimaknai dengan adanya MPRS yang menjadi wakil rakyat yang B. Kenapa? Karena MPRS itu dianggap sebagai majelis permusyawaratan rakyat ya, musyawarat rakyat, seperti itu. Yang B jawabannya ya. Yang ini nggak masuk ya, itu konsep kenegaraan. Lanjut, penerapan demokrasi liberal di Indonesia berlangsung 1950 sampai 59. Bukan ciri-ciri pelaksanaan demokrasi liberal dengan sistem pemerintahan parlementer di Indonesia adalah pada waktu demokrasi liberal kan banyak ini ya, banyak kabinet ya, kabinetnya gonta-ganti. Kira-kira yang bukan ciri-ciri yang mana? Ini masuk ya, pergantian kabinet juga masuk. Ini juga sama ini ya. Terus peran presiden, nah ini yang kurang tepat, yaitu yang D. Ada peran presiden yang sangat penting. Peran presiden ada tetapi tidak begitu penting ya. Kenapa? Karena yang membuat penting adalah pada waktu itu adalah Dewan Perwakilan Rakyatnya juga. Karena presiden pada waktu itu ya sebagai kepala negara saja, bukan kepala pemerintahan. Dan kepala pemerintahan yaitu Perdana Menteri itu kaitannya dengan DPR ya. Yang ini E juga masuk ya, masuk ciri-ciri. Yang bukan adalah yang delta. Lanjut, pada masa Orde Baru ada pembatasan partai politik, ada 3 ya di sini ya. Yang D, P3 atau PPP, ini yang orang-orang beragama Islam ya, partai-partai Islam. Golkar ini partainya pemerintah, dan PDI beraliran nasionalisme dan umum ya. Oke, D jawabannya delta. Lanjut, demokrasi terpimpin di Indonesia 5966 diakhiri dengan adanya momentum berupa ya. Jawabannya ada Super Semar. Tahun 66 kan ada Super Semar ya kan, dari Presiden Soekarno ke Soeharto pada waktu itu. Lanjut, setelah reformasi 98, saat ini kita adalah bangsa yang meneruskan semangat reformasi itu. Perjuangan untuk mewujudkan negara dan sistem yang baik perlu terus diperjuangkan sampai sekarang ya. Lalu tidak menutup kemungkinan kita akan jatuh ke lubang yang sama bila lengah dari ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Kita bisa aja situasinya sama seperti dulu ya, ada huru-hara, diskriminasi, kekacauan dan sebagainya ya. Ketidakstabilan politik itu juga bisa terjadi ya. Nah, sebagai pelajar, usaha yang dapat kita lakukan apa? Nah, di sini ya, lebih kepada yang E. Nah, ini mempelajari sejarah bangsa supaya kita tahu sejarah kita seperti apa sebelumnya, supaya kita bisa belajar berkaca dari kegagalan tersebut untuk mencari perbaikan demi kemajuan ya. Bercermin ya. Seperti itu. E jawabannya. Lanjut, setelah Presiden Soeharto mundur dari kursi presiden, otomatis B.J. Habibie menjabat sebagai presiden ya, kan sebelumnya dia wakil presiden. Lalu ada bentuk demokrasi
yang diaspirasikan oleh masyarakat untuk menentukan masa depannya. Tetapi sebagai sebuah negara ini demokrasi yang memang agak ekstrem ya, karena mereka menuntut untuk merdeka. Akhirnya melalui referendum mereka dapat lepas dari Indonesia. Negara yang masyarakat yang dimaksud berasal dari daerah Timor ya, sekarang jadi Timur Leste. Kalau Papua, Maluku, Aceh ini masih bisa diajak untuk menjadi bagian dari NKRI ya. PKI nggak masuk gitu. Lanjut. Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 memang kontroversial ya. Tinggal kita melihat dari sudut pandang mana ada negatif, ada positif. Ya, kalau melihat dari sudut pandang positif, ya, maksud dari dikeluarkan dekret Presiden adalah ini yang A ya, untuk menghentikan keadaan politik yang tidak stabil. Kenapa? Karena pada waktu itu sering terjadi pergantian kabinet. Ketika ada pergantian kabinet yang terlalu sering, pemerintahan tidak bisa menjalankan kebijakan dengan maksimal. Tuh, intinya di situ, jawabannya adalah A. Ya. Lanjut. Pada masa demokrasi terpimpin, pelaksanaan politik bebas aktif masih diimplementasikan, termasuk ada GNB atau Gerakan Non-Blok tahun 1961. Namun seiring berjalannya pemerintahan, Presiden Soekarno ini merubah pandangan politiknya, ya, dan bisa dikatakan dia tidak menjalankan politik bebas aktif lagi dengan baik. Apa yang mengindikatori disebabkan oleh apa? Karena yang ya, sini Soekarno tidak menutup bangsa asing, interaksi dengan bangsa asing, tetapi Soekarno memiliki hubungan dekat dengan komunis, termasuk dengan organisasi komunis di dunia ya, termasuk yang ada di Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu, Korea Utara, Kuba dan sebagainya. Jadi jawabannya yang delta. Berikut ini bukan merupakan lembaga, bukan merupakan lembaga pengembangan demokrasi yang lahir pasca reformasi, yang bukan ya. Nah, MK itu baru setelah reformasi. TNI dan Polri, nah itu udah dari zaman kemerdekaan sudah ada ya, berarti kita udah dapat jawabannya di sini. Komisi Yudisial itu juga setelah ada reformasi. DPD juga tadi di awal boleh dibilang setelah ada reformasi, termasuk KPK juga. Jadi jawabannya yang B, bravo. Lanjut. Demokrasi era Orde Baru. Ini Presiden Soeharto ya, melakukan pemilihan presiden dengan mekanisme dipilih oleh anggota DPR, pemilihan langsung oleh rakyat. Jawabannya adalah yang A, dipilih oleh MPR. Karena MPR pada waktu itu adalah lembaga yang paling tinggi. Ya, ada DPR, di atas ada MPR. Nah, MPR ini yang paling tinggi dan dia yang memilih presiden. Seperti itu ya. Jawabannya yang A. Lanjut, fase demokrasi awal kemerdekaan. Ini pasca merdeka ya, proklamasi ya, diakhiri itu tahun 1950 nih. Diakhiri dengan adanya momentum berupa dibubarkannya RIS, yang A ya. Kan RIS dari tahun 1949 sampai 1950. Ya. 17 Agustus 1950 dibubarkan RIS itu. Jawabannya yang A. Fase demokrasi Pancasila di Indonesia tahun 66 sampai 98 diakhiri dengan adanya momentum berupa diakhiri berarti di sini ya 1998. Ada peristiwa apa? Yang B, reformasi 1998, Presiden Soeharto turun mengundurkan diri ya, lalu digantikan oleh B.J. Habibie. Lanjut, selain menyelenggarakan demokrasi secara internal sebagai sebuah negara, artinya demokrasi nasional ya. Tahun 1955 Indonesia juga memperjuangkan demokrasi secara internasional di mata dunia. Ada perjuangan demokrasi di mata internasional ya. Hal ini seturut diterapkannya politik luar negeri bebas aktif. Pada masa tersebut Indonesia berhasil menggagas apa kira-kira? PBB ini kan dunia, bukan Indonesia. HAM juga bukan Indonesia. Antara tiga ini ya. KAA 1955, berarti jawabannya yang C. ASEAN 1967. GNB ini 1961. Ini ASEAN 1967 sepertinya, atau 1968 ya, pokoknya sekitar segitu ya. Jadi jawabannya yang
yang C, KAA. Lanjut, pada masa demokrasi Pancasila, Presiden Soeharto menjadi presiden selama kurang lebih 32 tahun maksudnya ya. Yang 32 hari, bulan nggak mungkin juga, abad juga nggak mungkin. 32 tahun. Pada masa ini dikenal dengan istilah, nah ini gampang nih ya, Orde Baru. E jawabannya. Lanjut, keterlibatan masyarakat dalam memilih kepala daerah. Kepala daerah itu siapa? Ada gubernur, wali kota, ada bupati ya. Nah, kepala daerah secara langsung merupakan bentuk demokrasi yang baik. Sebelumnya memang pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Jadi DPRD provinsi, kabupaten atau kota itu yang menunjuk sendiri pemimpin daerahnya, seperti gubernur, bupati, wali kota itu yang milih DPRD. Ya, seperti kalau di pemerintah pusat kan MPR yang milih presiden ya kan. Nah, namun setelah pergulatan reformasi, masyarakat dapat memilih langsung kepala daerah. Dipilih secara langsung bupati, wali kota, gubernur. Itu sejak tahun berapa? 2005 ya. Itu sudah ada perubahan peraturan, perubahan undang-undang untuk memilih kepala daerah. Itu juga sudah perlu dijelaskan di video yang sebelumnya. Jawabannya yang C. Demokrasi ekonomi era Orde Lama dapat dikatakan menerapkan sistem ekonomi etatisme. Nah, etatisme maksudnya adalah ya C ya. Pemerintah ya pada masa Soekarno, ini Orde Lama Soekarno ini mengatur dan mengendalikan seluruh perekonomian negara. Nah, di situ ya. Jadi mengatur dan mengendalikan seluruh perekonomian negara. Itu pemerintah yang melakukan. Jawabannya yang C. Lanjut. Tuntutan rakyat untuk adanya pemilu ulang menghasilkan adanya pemilu tahun 1999. 99 pemilu itu kan masih pemilu partai politik ya. Nah, setelah ada pemilu tersebut, akhirnya terpilih presiden dan wakil presiden, yaitu Gus Dur dan Megawati. Pada masa itu, Presiden Gus Dur dan Megawati dipilih melalui mekanisme apa? Masih dipilih oleh MPR, belum dipilih langsung oleh rakyat ya, tidak dipilih oleh anggota DPR juga. Pemilihan langsung oleh rakyat itu baru terjadi tahun 2004 ya. Lalu presiden yang pertama kali menang dipilih oleh rakyat itu adalah SBY, Presiden SBY. Jadi pada masa ini beliau ini masih dipilih oleh MPR. Jawabannya yang bravo B. Lanjut. Dalam penerapan sistem pemerintahan baik itu presidensial maupun parlementer terdapat kelebihan dan kelemahan masing-masing. Namun keputusan pemerintah mengubah sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer di awal kemerdekaan adalah bentuk penyimpangan. Ini anak-anak, presidensial, parlementer, dua-duanya oke. Negara maju ada yang menjalankan parlementer, negara maju juga ada yang menjalankan presidensial. Tinggal kita lihat kondisi negaranya seperti apa, ya kan? Kalau parlementer biasanya kepala negara itu kan hanya simbol ya, seperti dipegang oleh raja, kaisar, ataupun ratu ya, seperti itu. Tetapi kalau di Indonesia sendiri, presidensial merupakan yang paling tepat ya, karena berasaskan demokrasi seperti itu. Nah, ini balik lagi, ada bentuk penyimpangan. Hal ini disebabkan karena penyimpangannya seperti apa? Ya ini tidak sesuai UUD 1945 karena ada landasan hukum yang sudah menetapkan. Ya. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Kondisi kedaulatan Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan belum sepenuhnya stabil. Hal ini disebabkan karena faktor di bawah ini kecuali ya. Tidak stabil karena belum terbentuknya pemerintahan dan lembaga-lembaga Indonesia. Nah, ini kurang tepat ya. Kenapa? Karena pada waktu itu pemerintahan sudah terbentuk. Ada presiden, wakil presiden, ya kan? Ada KNIP, BPKNIP, ya kan? Ada TNI, ada Polri, ada lagi partai politik ya. Pada waktu itu sudah ada lembaga-lembaga seperti itu. Jadi kecuali yang A. Ini kedatangan sekutu, ya. Ini jelas menyebabkan tidak stabil. Belanda datang juga menyebabkan tidak stabil perekonomian.
banyak kelompok separatisme termasuk PKI itu juga menyebabkan tidak stabil. Jadi yang kecuali adalah yang A. Ya, pada waktu itu sudah terbentuk. Lanjut. Pemilu di Indonesia menapak langkah pertama saat diselenggarakan pertama kali tahun 1955. Perdana Menteri yang berperan dalam menyelenggarakan pemilu tersebut adalah ada Burhanuddin Harahap. Yang menyelenggarakan Burhanuddin Harahap, yang merencanakan ada Ali Sastro Amijoyo. Ya, Ami kan kalau misalnya di sini DJ ya, bukan Amit Joyo, Ami Joyo, D-nya nggak kebaca. Jadi jawabannya yang A, balikan. Itu tadi penyebutan nama aja. Burhanuddin Harahap yang menyelenggarakan. Ya. Lanjut. Demokrasi liberal tahun 50 sampai 59 diakhiri dengan adanya momentum perubahan. 1959 ada peristiwa apa? Yang A, dikeluarkannya dekret presiden. Ya. Lanjut. Demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno ditetapkan oleh MPRS sebagai presiden seumur hidup. Ini dikenal dengan istilah era Orde Lama. Ya, B, bravo jawabannya. Terakhir akhirnya terkait dengan adanya sidang PPKI 1, 2, 3, tahap demi tahap komposisi pemerintahan semakin lengkap, ya kan? Dalam hal demokrasi, rakyat belum dapat mengimplementasikan secara mudah. Artinya begini, mereka memilih tokoh-tokoh pemimpinnya ya, secara langsung itu mereka belum bisa melakukan ya. Seperti dalam hal lembaga perwakilan rakyat, itu juga belum sama sekali bisa dilakukan ya. Pada masa tersebut, rakyat tidak memilih lembaga perwakilan rakyat. Hal ini disebabkan karena apa? Tugas DPR masih diemban oleh KNIP dan BPKNIP, ini kurang tepat ya. Banyak yang menjawab ini. Yang tepat adalah yang A, pemerintah belum menyelenggarakan pemilu. Itu. Kenapa belum menyelenggarakan pemilu? Ya, karena memang belum ada kesempatan. Jangankan pemilu, orang Indonesia saja masih berjuang untuk mengusir penjajah ya kan. Itu jawabannya yang A. Oke, begitu ya untuk pembahasan. Apa diharap bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti ya ditanyakan langsung, nggak apa-apa. Nanti yang masih perbaikan di list apa dikasih tahu untuk tulis tangan soal dan jawaban. Seperti itu ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Salam sejarah, salam jas merah.